Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga dapat berkumpul di ruangan yang dirahmati ini insyaallah. Selanjutnya kepada Nabiullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi perkenalan jurusan, yaitu jurusan Ilmu Quran dan Tafsir atau IKT. Baik, di sini kita sudah bersama ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Kepada Ibu dan Bapak dipersilakan. Ketua jurusan kita di sini ada Bu Yelmi selaku ketua jurusan. Selanjutnya ada Pak Rashid selaku sekretaris jurusan. Baik Bu. Baik, selanjutnya kepada Pak Rashid mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga di pagi yang sejuk ini kita masih dibangunkan dari tidurnya, kita masih bisa menggerakkan organ tubuh kita sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Istimewa pada hari yang mulia ini, yakni hari Jumat, Sayyidul Ayyam Yaumil Jum'ah, penghulu segala hari adalah hari Jumat. Maka pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal Mastama, pada hari ini kita akan memperkenalkan jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Salawat salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kami sampaikan selamat datang di kampus Staipik Sumatera Barat, istimewa kepada mahasiswa yang memilih jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oleh karena itu bersyukurlah saudara, Allah pilihkan, Allah tuntun hati saudara untuk memilih jurusan yang luar biasa ini. Maka di sini kami akan memperkenalkan supaya saudara tidak sesat, karena perlu petunjuk. Kalau tak ada petunjuk, saudara mau kemana? Petunjuk inilah yang akan kami kasih hari ini. Jangan bimbang dan jangan ragu. Ikutilah pilihan saudara yang terbaik Staipik ini. Kalau saudara masih ragu, maka inilah perlu kami jabarkan. Beserta kami ada di sini ketua jurusan Ibu Yelmi STHI MA. Beliau adalah memang di bidangnya untuk menyampaikan ini. Dan saya selaku sekretaris jurusan akan kami pandu kedua ini nanti untuk mengarahkan saudara-saudara semua mahasiswa baru yang telah memilih jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Salam hangat dan salam bahagia untuk mahasiswa baru yang bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran. Yang pertama, sesuai dengan permintaan dari kakaknya, uninya ini ya, uninya Rahmadiah, semester 4. Beliau ini sudah tahu persis memilih jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan sebelumnya, ya beliau juga sudah banyak ilmunya terkait dengan pendalaman ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini kita disuguhkan untuk menyampaikan visi dan misi. Saudara semua sudah melihat di slide yang ditampilkan oleh panitia. Boleh dibaca. Pertama, visi ilmu Al-Quran dan Tafsir menjadi program studi terkemuka di bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir, terutama di bidang tahfiz, qiraat, dan tilawah di tingkat nasional tahun 2025. Kata kunci di sana adalah saudara nanti akan mengetahui
lebih jauhnya di sini terkait dengan program studi kita yang terkemuka di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Wah, luar biasa kalau saudara memilih ini. Menjadi mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Selanjutnya akan dipaparkan terkait dengan misinya. Saudara tengok ada di sana 4 misi ya. Yang akan dijawarkan dari sinilah nanti saudara mau diarahkan kemana. Sehingga memang saudara penting mengetahui ini ya. Saya ini mau jadi apa? Apa kompas? Apa ukuran? Apa standar yang bisa saya lihat untuk mengetahui ilmu Al-Quran dan tafsir itu? Sehingga petunjuknya jelas. Saya ini mau jadi apa? Yang pertama, misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, terutama di bidang tahfiz, qiraat, dan tilawah. Barangkali saudara yang Bapak wawancara itu, kenapa saudara memilih ilmu Al-Quran? Jawabannya yang ini. Karena di STAIPIK itu satu-satunya perguruan tinggi yang saudara ketahui. Ada tahfiznya, ada qiraatnya, ada tilawahnya itu. Maka dengan ketertarikan saudara, mudah-mudahan ketemu nanti dengan apa yang kita sajikan pada kesempatan ini. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu Al-Quran dan tafsir, terutama di bidang tahfiz, qiraat, dan tilawah. Saudara nanti akan mengkaji itu lebih dalam. Dan juga kalau ada nanti sebagai penelitian ini, pengkajian, ya termasuk di bidang tahfiz, bagaimana pengembangannya qiraat, apa pengaruh qiraat itu terhadap hukum. Begitu juga dengan tilawah nanti. Nah, saudara akan temukan di sini. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi nanti saudara ada bertanya, baru masuk kuliah, baru mendaftar, belum mastama, kapan kami KKN? Nah, jadi di sini nanti akan mengabdikan saudara ilmu yang saudara peroleh. Belajar dulu STAIPIK nanti. Di semester 7 baru bisa untuk KKN. Maka mengabdikan ke masyarakat, ya nanti saudara akan aplikasikan ilmu yang saudara peroleh. Bagaimana membina tahfiz, qiraat, dan juga mengembangkan tilawah di tengah masyarakat. Yang 4 adalah mengadakan kerjasama di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ya, terutama di bidang tahfiz, qiraat, dan tilawah. Ternyata inilah merupakan ciri khas yang disampaikan tadi untuk tahfiz, qiraat, dan tilawahnya. Barangkali sekedar penyampaian visi dan misi, tentu itu yang bisa Bapak sampaikan selaku moderator ya. Untuk penjawaran ini lebih masuk mendalam. Wah, apa saja nanti yang disajikan kepada kami? Kami juga tertarik dengan ini ya. Jadi tentu mungkin ada pertanyaan berikutnya yang Rahmadia sampaikan ya, atau ingin diajukan untuk ketua jurusan. Barangkali nanti berikutnya ketua jurusan lah yang akan menyampaikan mau dikemanakan ini setelah dapat visi misinya. Itu barangkali yang sementara kita serahkan kepada moderator. Dari visi misi tadi nih Pak, kan tentu banyak hal yang ingin diwujudkan oleh IKT. Nah, menurut Bapak atau Ibu, apakah semua keinginan ini tertuang dalam kurikulum IKT? Bagaimana Pak, Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Rahma tadi. Dari visi misi yang telah dijelaskan oleh Bapak Rashid selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Quran dan Tafsir, apakah visi misi ini sudah tercantum atau terangkum di dalam kurikulum Ilmu Quran dan Tafsir yang kita pelajari di STAIPIK Sumatera Barat ini? Memang banyak hal yang ingin diwujudkan melalui visi dan misi ini, dan semua hal yang ingin kita wujudkan itu harus tertera di dalam kurikulum yang akan kita pelajari di STAIPIK. Jadi di jurusan Ilmu Quran dan Tafsir ini, saudara-saudara nanti akan disuguhkan berbagai mata kuliah, baik itu mata kuliah wajib nasional ataupun mata kuliah wajib jurusan
wajib institusi, dan plusnya adalah mata kuliah wajib lokal yang hanya dimiliki oleh STIPIK satu-satunya dan tidak dimiliki oleh kampus lain yang ada di Sumatera Barat khususnya, dan Sumatera lah pada umumnya gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan kampus lain di Sumatera Barat, STIPIK Sumatera Barat memiliki mata kuliah yang khas yang tidak dimiliki oleh kampus lain. Seperti mungkin bisa dilihat di layar, dari semester 1 sampai semester 7 mahasiswa IQT diwajibkan untuk mempelajari tahfiz. Kemudian di awal itu dia dibekali dengan mata kuliah tahsin, tajwid, qiraat, dan tilawah gitu. Jadi inilah yang menjadi pembeda antara mata kuliah IQT STIPIK dengan mata kuliah IQT yang ada di kampus lain. Kalau kita lihat di Sumatera Barat saja ada 4 kampus yang memiliki jurusan ilmu Quran dan tafsir. Di antaranya itu IAIN UIN Imam Bonjol Padang, IAIN Batu Sangkar, IAIN Bukit Tinggi, dan STAIDA Payakumbuh. Dan kalau untuk mata kuliah wajibnya kita sama dengan mereka. Namun mata kuliah lokal inilah yang menjadi pembeda kita dengan mereka gitu. Jadi hanya alumni IQT STIPIK Sumatera Barat yang dibekali mata kuliah tahfiz. Tahfiznya itu ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, dan ada yang 30 juz. Serta mata kuliah tajwid, tahsin, tilawah atau nazam Al-Quran, qiraat, dan lain-lain sebagainya. Dan bagi pencinta seni kaligrafi pun akan dipelajari di sini gitu. Jadi mahasiswa IQT STIPIK Sumatera Barat diwajibkan menempuh perkuliahan di sini selama 3,5 tahun atau 7 semester. Sementara di semester 8 itu sudah masuk ke dalam KKN dan penulisan skripsi. Jadi kalau dilihat dari kurikulum yang ditayangkan di layar ini, maka kita bisa bisa mengetahui bahwa di semester 8 mahasiswa IQT sudah diizinkan untuk wisuda. Jadi tidak menunggu 4 tahun dulu baru wisuda, tetapi bisa wisuda di 3,5 tahun saja. Mungkin itu kurikulum yang akan diberikan kepada seluruh mahasiswa IQT STIPIK Sumbar. Dan di awal kuliah nanti, ketika kita sudah kuliah tatap muka, setiap mahasiswa akan memiliki buku monitoring akademik, yang di dalam buku monitoring akademik ini akan dijelaskan seluruh mata kuliah yang akan dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Mungkin sekian dulu, Kak. Oke, baik Bu. Nah, dari pemaparan kurikulum tadi nih Bu, saya sebagai moderator juga akan bertanya, mungkin mewakili pertanyaan dari adik-adik juga mungkin Bu. Jadi apa yang menjadi pembeda atau istimewanya IQT di STIPIK dan dari tempat lain Bu? Mungkin. Ya, ini mungkin sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kalau jadi persamaan dulu ya. Kalau persamaannya kita mata kuliah nasional kita sama dengan UIN ataupun IAIN yang ada di Indonesia. Namun perbedaannya adalah bahwa kita memiliki mata kuliah lokal yang tidak dimiliki oleh kampus lain. Contohnya, kita lihat di UIN, mungkin ada kewajiban tahfiz, tapi kita akan menemukan bahwa di UIN itu kewajiban tahfiznya cuma 1 juz saja. Sementara lulusan STIPIK Sumatera Barat itu memiliki hafalan minimal 5 juz. Nah, kalau dia mengambil IQT reguler, maka hafalannya 5 juz. Kalau dia mengambil IQT yang Ma'had Ahli lil Quran was Sunnah, maka dia memiliki hafalan 10 juz ketika tamat dari STIPIK Sumatera Barat. Dan apabila dia mengambil program tahfiz wa tafhimul Quran di jurusan IQT ini, maka hafalan wajib ketika dia wisuda adalah 30 juz. Dan inilah yang menjadi pembeda antara lulusan STIPIK Sumbar dengan lulusan IQT dari UIN atau IAIN lainnya. Tidak hanya di tahfiznya saja, tetapi lulusan dari IQT STIPIK Sumatera Barat ini akan mampu untuk membaca Al-Quran lebih baik dari kampus lain. Kenapa? Karena mereka dibekali juga, disuguhkan juga dengan mata kuliah seni suara seperti tilawah, qiraat Al-Quran, kemudian ada tajwid gitu. Jadi inilah menjadi pembeda dari kampus lain. Kemudian supaya
mahasiswa baru IQT STAIPIK Sumatera Barat tidak merasa ragu dengan IQT ini, maka kita bisa melihat di internet pun kita bisa melihat bahwa akreditasi dari IQT STAIPIK ini sama dengan akreditasi kampus lain yang ada di Sumatera Barat, yaitu B. Gitu. Kemudian dari akreditasi institusinya pun kita pun sudah B. Gitu. Mungkin berbeda dengan kampus lain, akreditasi jurusannya B, sementara akreditasi institusinya C. Gitu. Dan alhamdulillah STAIPIK sudah mengantongi akreditasi B, baik untuk jurusan maupun untuk akreditasi institusi. Jadi adik-adik jangan ragulah untuk masuk IQT STAIPIK Sumatera Barat ini. Nah, adik-adik bisa tahu kan mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari di jurusan ilmu Quran dan tafsir ini. Sekarang kita mau bertanya dulu nih Pak Bu, dalam mengikuti proses belajar mengajar nanti, kira-kira siapa saja dosen atau tenaga pengajar yang akan mengajari kita di jurusan ilmu Quran dan tafsir ini? Mungkin Pak Bu bisa dijelaskan. Baik, makasih Kak Ama ya, yang Karahma ya. Ini. Jadi dengan senyumnya di pagi hari ini, mudah-mudahan membuka hati kita lebih senang lagi bertemu dengan kakak ini nanti diikuti. Lalu beliau bertanya, siapa saja dosen kita ini Pak Bu? Wah, dosen kita tidak diragukan lagi. Dosen di STAIPIK atau khususnya di ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada yang dosen tetap, ada yang dosen tidak tetap, ataupun dosen dari luar. Dari dosen tetap ini, alhamdulillah kita di sini ada 6 orang yang sudah punya NIDN, dan juga dosen-dosen kita itu sudah disertifikasi. Dia juga saudara ini, apalagi yang didatangkan dari luar. Sesuai dengan permintaan tadi, kita bagi nanti ya untuk perkenalan para dosen kita ini. Dosen kita ini siapa saja ini? Yang ada di slide nih. Yang pertama, tentu kita bacakan dulu yang kita tuakan di jurusan ini. Tentu adalah ketua jurusan. Saudara harus tahu. Nanti jangan bertanya tadi yang mana Bu ilmu itu ya. Jadi harus tahu. Yang pertama ketua jurusan. Ketua jurusan kita adalah bernama Ibu Yelmi STHI MA. Beliau adalah selaku ketua jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Mulai mengajar di STAIPIK ya sudah 10 tahun yang lalu lah, sekitar 2010 ya. Beliau merupakan alumni S1 S2 ya, jurusan tafsir atau jurusan hadis dari IAIN Imam Bonjol Padang, yang sekarang tentu sudah saudara sama tahu berubah namanya menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di jurusan ini beliau mengampu mata kuliah bidang ulumul Quran dan tafsir. Seperti mata kuliah nanti akan saudara temukan. Ya, tadi sudah dijabarkan beliau. Ya, karena kita fokus adalah ilmu-ilmu Al-Quran, maka beliau nanti akan mengampu mata kuliah usulul Al-Quran, ulumul Quran, usulul tafsir wa qawaiduhu, dan tafsir maudu akhlak dan tafsir maudu ilmi, juga tafsir maudu'i keimanan, dan terakhir yaitu metode tafsir dan lain sebagainya. Beliau ini adalah juga luar biasa, pernah menjuarai 3 cabang lomba khat Al-Quran. Tadi sudah disampaikan, materinya juga ada di sini khat. Nanti semester 1 saudara akan disajikan nanti mata kuliah khatul Arabi. Bagaimana cara menulis yang tepat. Ya, sekarang saudara masuk ke STAIPIK, apa yang saudara hafal itu mestinya tahu cara menulisnya dengan tepat. Itu baru masuk STAIPIK. Nanti diajarkan di semester 1. Khat namanya dengan Ibu Khatul Al-Quran. Dan beliau ini juga menjuarai tadi juara 3 di cabang MTQ Khat Al-Quran di Sumatera Barat. Juga menjadikan beliau juga diamanahi sekarang mengampu mata kuliah pada mata kuliah khat di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu sekelas perkenalan dengan ketua jurusan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rahma. Baik, dosen kita yang luar biasa selanjutnya ada Bapak Ahmad Rashid MA. Beliau yang di sebelah kita ya. Bapak ini lahir pada tanggal 6 April
tahun 1979 di Penyambungan. Dengan jabatan sekarang yaitu Sekretaris Jurusan IKT Stepik Sumbar yang sudah dua periode diamanahkan kepada beliau. Menjadikan beliau sangat memahami jurusan ini dengan baik. Jadi bagi adik-adik yang nanti ada urusan sama Pak Rashid, insya Allah beliau amanah ya. Nah, Bapak ini merupakan alumni S1 dan S2 Fakultas Syariah di UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang juga sedang dalam studi S3 di kampus yang sama. Doakan lancar ya adik-adik. Nah, beliau merupakan dosen yang sangat humoris dan mudah dekat dengan mahasiswa. Mungkin bisa ditengok dari penjelasan beliau dari tadi ya. Bapak ini mengampu mata kuliah di bidang fikih, usul fikih, dan praktek ibadah. Jadi bagi adik-adik yang nanti memasuki mata kuliah ini, mungkin akan bertemu dengan Bapak ini salah satunya. Beliau juga termasuk kategori Dai Kondang di Kota Padang yang bertempat tinggal di Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Oh, Masya Allah ya. Yang sekarang juga diamanahi sebagai pengurus Masjid Baitul Makmur. Oh, baik, mungkin selanjutnya. Dan berikutnya dosen tetap di Ilmu Quran dan Tafsir adalah Bapak Dr. Haji Bukhari MAG. Selain sebagai dosen tetap di jurusan Ilmu Quran dan Tafsir, beliau juga merupakan Ketua Staipik Sumatera Barat. Mungkin adik-adik sudah menonton beliau kemarin kan di hari pertama. Bapak ini dilahirkan di Tanjung Jabung pada tanggal 14 Februari 1972. Dan dosen yang multitalenta ini pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 UIN Imam Bonjol Padang. Tidak hanya itu, beliau juga pernah menjadi Asisten Direktur di Program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Tidak hanya di Sumatera Barat, Timbalan Dekan Fakulti Quran dan Sunnah UIN pun pernah dijabat oleh beliau gitu. Jadi di samping aktif di Stepik Sumatera Barat, beliau juga pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat seperti UIN Imam Bonjol Padang, IAIN Batu Sangkar, IAIN Bukit Tinggi, kemudian program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tidak hanya itu, Bapak 3 orang anak ini juga eksis di Malaysia dan juga pernah mengabdikan dirinya sebagai pensyarah atau dosen di Universitas Sains Islam Malaysia atau USIM dan Universiti Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau UNISAM Malaysia. Jadi adik-adik nanti jika sudah masuk di QT Stepik Sumbar di tahun ketiga, mudah-mudahan kita diberikan rezeki lebih oleh Allah bisa mengunjungi 2 kampus ini nanti. So adik-adik tidak akan ragu lagi untuk kuliah di Stepik, di IQT Stepik Sumatera Barat ini. Jadi Bapak Bukhari ini menyandang gelar S1 dan S2-nya itu dari UIN Imam Bonjol Padang, sementara S3-nya itu dari UIN Jakarta. Dan S1, S2, dan S3-nya itu diselesaikan dengan predikat cum laude. Ini adalah salah satu dosen terbaik yang ada di Stepik Sumatera Barat. Beliau menikah dengan Ibu Hajah Ismayati dan sekarang memiliki 3 putri cantik dan salah satunya sedang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, mungkin itu sekilas tentang Bapak Haji Bukhari MAG. Berikutnya Kak Rahma. Baik, dosen kita yang selanjutnya ada Ibu Linda Swanti MA ya. Ibu yang cantik ini bernama Ibu Linda. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1973. Nah, di jurusan IKT ini, beliau merupakan dosen tetap yang mengampu mata kuliah hadis dan ulumul hadis, serta nagom atau tilawah Al-Quran. Jadi nanti adik-adik bakal ketemu ibu ini juga. Nah, selain itu, beliau juga diamanahi sebagai Wakil Ketua 2 di bidang keuangan dan administrasi kepegawaian di Stepik Sumbar. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan IKT pada periode sebelumnya. Gelar SAG dan MA dianugerahkan kepada beliau dari kampus UIN Imam Bonjol Padang. Dan sekarang beliau dalam tahap penyelesaian program doktoral di kampus yang telah membesarkannya ini. Kita doain juga ya adik-adik, semoga lancar. Nah, ibu yang memiliki suara cetar ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran ini pernah menjuarai MTQ di tingkat Sumbar.
Beliau menikah dengan Dr. Haji Gusril Kennedy, mantan dekan Fakultas Terbiyah UIN Imam Bonjol pada tahun 1998 dan telah dikaruniai juga 2 orang anak yang sudah menginjak dewasa. Tempat tinggal ibu ini barangkali ada yang mau berkunjung. Beliau tinggal di Komplek Kamela Permai, Blok A nomor 1, Kuranji, Padang. Mungkin Pak. Baik, selanjutnya Bapak Haji Zulkarim LCMA. Beliau ini adalah lulusan S1 Al-Azhar University jurusan Tafsir. Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober 1980. Beliau merupakan dosen tetap ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diamanahi mengajarkan mata kuliah di bidang ulumul Quran dan Tafsir juga. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar, beliau melanjutkan S2-nya ke Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM. Tidak berhenti di jenjang S2, beliau juga melanjutkan ke S3-nya di tempat yang sama. Dan juga sekarang beliau dalam tahap penyelesaian di kampus ini. Beliau juga sudah menikah dengan seorang dokter Media Rahma Dewi dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Karim. Selain sebagai dosen tetap, beliau juga diamanahi sebagai ketua bidang 1, yaitu bidang akademik STIPIK Sumatera Barat. Nanti kalau saudara persoalan keakademikan, saudara akan jumpa dengan beliau nanti. Yaitu beliau menjabat sebagai wakil ketua 1 di bidang akademik. Selanjutnya. Dan yang terakhir dari dosen tetap ilmu Quran dan Tafsir STIPIK Sumatera Barat adalah Ustadz Enrico Chandra LC.MUD. Selain dari dosen tetap di ilmu Quran dan Tafsir, beliau juga sekretaris program tahfiz dan tafhim Al-Quran. Tidak hanya mahir di bidang hadis, dosen yang satu ini merupakan hafiz Al-Quran. Gitu. Jadi adik-adik yang terkendala dengan hafalannya, dengan hafalan ataupun ujian tahfiznya bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz Enrico Chandra. Di jurusan ini beliau diamanahi mata kuliah di bidang hadis, ulumul hadis, serta tahfizul Quran. Jadi kalau kita dengar profil dari dosen IQT tadi, ada 3 dosen yang mengampu mata kuliah hadis, yaitu Bapak Bukhari, Ibu Linda Suwanti, dan yang ketiga adalah Ustadz Enrico Chandra. Ustadz Enrico Chandra ini merupakan lulusan dari Al-Azhar University jurusan hadis dan ilmu hadis. Kemudian beliau melanjutkan studinya, studi S2-nya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan yang sama, yaitu hadis dan ilmu hadis. Dan Ustadz yang imut dan ganteng ini ternyata sudah menikah. Beliau menikahi Ibu Dwi Ratih Sintia Pratiwi dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad Ayash. Dan mereka bersama tinggal di Jalan Jeruk nomor 18 nomor 403 di Belimbing, Kuranji, Padang. Itulah 6 dosen tetap yang ada di IQT STIPIK Sumatera Barat. Nah, Bu, dari pemaparan dosen tetap tadi, apakah cuman segitu dosen yang mengajar kita nantinya, Bu? Atau ada dosen-dosen lainnya? Mungkin Bapak atau Ibu bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pada Kak Rama. Selanjutnya tadi dipertanyakan, ada nggak dosen lain yang akan mengajarkan kami nanti di jurusan IQT? Ada, sebutannya dengan dosen tidak tetap atau dosen dari dosen luar biasa yang kita ambil dari UIN Bonjol Padang, dan mereka ini memang berkiprah di bidangnya yang sangat kompeten sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Rusdi AM LCMAG. Beliau ini adalah guru besar tafsir dari UIN Imam Bonjol Padang. Nanti saudara akan disibukkan dengan Pak Prof. Ada enggak guru kami, dosen kami dengan Prof? Ada di bidang tafsir. Beliau ini adalah juga merupakan dekan Fakultas Usuluddin, sudah pernah mantannya. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Edi Sabri. Beliau ini adalah guru besar hadis UIN Imam Bonjol Padang. Ini nanti akan ketemu dengan saudara itu di semester 3 nanti nak semester 6 atau semester 7.
dengan Bapak Edi Sabri ini yang membidangi di bidang hadis, metode pemahaman hadis dan lain sebagainya. Yang ketiga, Profesor Dr. Haji Samsul Bari Khatib, MA. Beliau ini adalah guru besar di bidang akidah filsafat UIN Imam Bonjol Padang. Jadi kalau di jurusan kita nanti, beliau akan mengajarkan akhlak tasawuf dan ilmu kalam yang teologi. Saudara akan ketemu nanti bagaimana memahami tasawuf itu dengan Pak Prof. Yang keempat, Dr. Pak Izin. Beliau ini adalah ketua jurusan ilmu hadis UIN Imam Bonjol Padang. Jadi beliau adalah dokter muda dari UIN Syarif Hidayatullah dan juga diamanai sebagai ketua jurusan ilmu hadis. Nanti akan ketemu dengan saudara. Yang kelima, Dr. Haji Soban Lubis MA. Beliau sekarang menjabat yang kedua kalinya Dekan Fakultas Syariah IAI UIN Imam Bonjol Padang. Kalau di tempat kita nanti beliau akan mengajarkan termasuk tafsir ahkam dan tafsir ahwalus sasiyah. Nanti akan ketemu nanti dengan saudara itu. Bagaimana belajar tafsir ahkam ahwalus sasiyah itu? Itu dengan Pak Soban Lubis. Yang keenam adalah juga dokter baru Bapak Dr. Haji Syafruddin Halimi LCMA. Beliau ini juga ketua jurusannya di UIN. Ketua jurusan kalau tidak salah siasa, dan juga ini yang terpenting adalah pengurus Basnas Sumbar. Jadi nanti saudara kan sudah mulai nih, ada ndak peluang-peluang untuk Basnas tuh. Beliau dosen kita di sini, beliau akan mengurusi kita nanti. Mudah-mudahan terbuka peluang untuk kita di STIPIK, karena juga beliau adalah pengurus Basnas Kota Padang, Basnas Sumatera Barat, bukan Kota Padangnya. Yang ketujuh adalah yang tak asing lain kita, Ustaz Haji El Bisham LCMA. Juga beliau ini di bidang hadis ya, juga mengajarkan hadis, dan beliau ini juga mungkin saudara adik-adik semua ya sering menonton ya, di TV. Beliau adalah pengasuh Surau TV dan pembina Yayasan Dar El Iman. Juga beliau mengajar di ilmu Al-Quran dan tafsir, dan banyak lagi dosen-dosen kita yang lain barangkali tidak sempat disampaikan di sini. Oleh karena itu adik-adik ya, satuan saudara semua ya, yang telah menambatkan hatinya ke ilmu Al-Quran dan tafsir STIPIK Sumatera Barat harus tetap semangat, karena kami di jurusan ilmu Al-Quran tetap berjuang. Semoga kami untuk menghadirkan yang terbaik untuk jurusan. Salam semangat untuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Barangkali itu penjelasan terkait dengan dosen kita. Silakan Kak Rahma, ada lagi yang mewakili pertanyaan dari hati adik-adiknya? Silakan. Nah, jadi begini Pak. IKT kan nanti kita bisa dengar ada IKT reguler, ada IKT MA, ada IKT TTQ juga Pak. Mungkin adik-adik masih ada yang bingung, jadi Bapak atau Ibu mungkin bisa menjelaskan hal itu. Oke, Kak Rahma yang cantik, kami akan mencoba untuk menjelaskan 3 program yang ada di IQT STIPIK Sumatera Barat. Kalau di kampus lain mungkin namanya IAT ya, kita memakainya IQT. Jadi di IQT STIPIK Sumatera Barat ini ada 3 program. Yang pertama program reguler, yang kedua Ma'had Ali, dan yang ketiga adalah program Tahfiz wa Tafhimul Quran. Nah, perbedaannya adalah kalau di IQT reguler, hafalan wajibnya ketika tamat dari STIPIK adalah 5 juzuk Al-Quran. Sementara untuk Ma'had Ali, hafalan wajibnya adalah 10 juz, bukan di awal masuk, tetapi ketika menamatkan kuliah di STIPIK Sumatera Barat, maka sarjana IQT STIPIK sudah mengantongi 10 juz Al-Quran. Dan IQT terteki berarti ketika dia menamatkan kuliah di IQT ini, dia sudah menghafalkan minimal dan maksimal Al-Quran 30 juz, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi harus 30 juz. Seandainya mereka tidak bisa menyelesaikan hafalan sesuai dengan ketentuan ini, maka mereka tidak akan diizinkan untuk tamat dari kampus ini. Gitu. Jadi itu dari hafalannya. Kemudian IQT yang 3 ini memiliki hak dan kewajiban yang sama di jurusan. Mereka memiliki kurikulum yang sama, kemudian ijazah yang sama juga. Cuma bedanya tadi kan tahfiznya. Yang kedua perbedaannya adalah dari bahasa harian yang dipakai ketika perkuliahan. Untuk IQT reguler dan IQT TTQ, maka bahasa harian yang digunakan ketika perkuliahan adalah bahasa Indonesia. Namun untuk Ma'had Ali, maka mereka wajib menggunakan bahasa asing.
yaitu bahasa Arab atau Inggris ketika berkomunikasi dengan dosen di dalam lokal, dan dosen pun ketika mengajar itu menggunakan bahasa Arab ataupun Inggris. Namun bagi adik-adik yang baru masuk jangan takut dulu gitu, karena di semester 1 ini belum dihadapkan dengan mata kuliah yang full berbahasa Arab. Apalagi nanti di semester 1 ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, dan itu diajarkan dengan bahasa Indonesia dulu gitu. Berikutnya perbedaannya adalah kalau di IQT reguler dan TTQ itu skripsinya berbahasa Indonesia. Namun di Mahat Ali itu skripsinya full berbahasa Arab. Namun persamaannya adalah ketika penyampaian skripsi baik IQT reguler, TTQ ataupun IQT MA itu harus berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Dan ini alhamdulillah sudah 3 kali periode dicoba di jurusan IQT ini, bahwa seluruh mahasiswa IQT STAIPIK Sumbar sudah menggunakan, kalau IQT reguler dan TTQ itu menggunakan bahasa pengantar awalnya dengan bahasa Arab atau Inggris. Namun ini berbeda dengan MA, karena MA dari awal sampai akhir itu harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi bedanya IQT reguler, MA dan TTQ mungkin dari hafalannya dan bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan terakhir adalah skripsi yang ditulis, gitu Kak. Ini mungkin list pertanyaan terakhir ya Bu, yang mungkin ada di pikiran adik-adik. Nah, menurut Bapak dan Ibu, peluang kerja yang akan mereka dapatkan selesai dari sini bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih. Pertanyaan Kak Rama yang cantik ini, Kak Rama yang cantik, mewakili dari saudara semua. Wah, tentu memang di pikiran kita asal masuk ke perguruan tinggi pasti pertanyaannya itu. Saya ini mau lepas itu mau jadi apa? Apa nanti job yang saya dapatkan? Atau level itu nanti peluang kerja bagi saya apa? Saudara perlu tanamkan pertama dulu niatnya. Niat masuk ke STAIPIK kampus Al-Quran bersama Al-Quran itu luar biasa. Saya jamin bahwa belum selesai saudara di STAIPIK, belum dapat ijazah sudah bekerja. Itu luar biasa. Tidak ada di kampus lain. Ditanya orang, itu apa? Tentu nanti di guru tahfiz, bidang tahfiz. Itu sudah bekerja saudara. Atau rekan-rekan saudara atau kakak-kakak saudara itu ya di semester 2, 3 itu mereka sudah bekerja, sudah dapat penghasilan. Tetapi tentu masing-masing kita punya keinginan, ingin juga jadi PNS atau istilah sekarang ASN, aparatur sipil negara. Ya, nanti saudara menjadikan dapat peluang itu. Nanti kalau buka tes di Kemenak, ya akan ada nanti di bidang guru. Hebatnya hari ini Bu ya, ada peraturan Kementerian Agama, tidak saja hanya PAI, tapi dikhususkan anak IQT. Untuk apa? IQT itu Kementerian Agama sudah membuka peluang untuk menjadi guru di bidang Quran, hadis, akidah, akhlak. Orang mana itu? Orang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada nanti kalau perlu saudara nanti sudah katanya alumni kita, namanya Bu Miriani, kakak Miriani. Beliau tidak menginginkan PNS, tapi ditakdirkan jadi PNS. Wah, kan luar biasa tuh. Jadi artinya apa? Dengan bersama Al-Quran saya serahkan hidup saya kepada Allah. Mau dijadikan apa oleh Tuhan saya serahkan. Itu dalam videonya sampaikan. Akhirnya masuk jadi PNS atau ASN, aparatur sipil negara, di bidang guru Al-Quran dan hadis di Ma'had atau MA di Man Padang Panjang. Yang kedua, menjadi guru di sekolah formal. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, ya saudara akan diminta nanti untuk jadi guru, guru tahfiz, guru tilawah, guru qiraat, dan juga penyuluh agama. Penyuluh agama itu seluruh jurusan masuk. Nanti ada peluangnya bagi saudara jadi ASN di bidang penyuluh agama. Sekarang ada istilahnya penyuluh agama non PNS. Bapak juga sudah masuk itu. Ya, sekarang nanti ada istilahnya P3K. Kalau tidak jadi PNS, masuk nanti saudara bisa ya jadi penyuluh agama atau pegawai kantor urusan agama. Nah, ini juga ada orang-orang ilmu Al-Quran dan tafsir di sana. Kalau saudara tengok nanti banyak alumni ilmu Al-Quran yang menjadi kepala KUA. Nah, berarti mereka masuk di bidang itu. Juga termasuk pegawai Basnas, pegawai LAS, dan pembina dan pendiri rumah tahfiz.
Jadi yang kami harapkan nanti saudara akan membumikan Al-Quran ini lewat ilmu yang sudahlah peroleh. Jangan mengharapkan gaji dari manusia, tapi harapkan dari Allah dengan mendirikan rumah tahfiz. Dengan ini saja saudara-saudara menjadi mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Luar biasa. Peluang-peluang kerja, jadilah tentara-tentara Allah, jadilah pejuang-pejuang Allah untuk menegakkan, membumikan Al-Quran ini. Alumni ilmu Al-Quran dan tafsir insyaallah luar biasa penghasilannya nanti. Amin. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, baik, luar biasa ya Pak. Selanjutnya mungkin ada tambahan Bu. Ada tambahan lagi ya dari Ibu kita. Jadi adik-adik yang masuk IQT STIPIK Sumatera Barat, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk melangkahkan kaki di STIPIK Sumatera Barat gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bukhari kemarin, kita adalah jurusan ilmu Quran dan tafsir. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Tanah Arab diturunkan Al-Quran di sana menjadi daerah yang mulia. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi Nabi yang paling mulia. Nah, yakinlah ketika Al-Quran sudah ada di dada saudara-saudara, maka yakinlah saudara menjadi manusia yang mulia juga. Jadi biarkan saja Al-Quran yang menuntun dan membimbing semua langkah kita. Jangan berharap ketika di awal kuliah ini kita membayangkan materi-materi yang akan kita dapatkan di akhir episode perkuliahan kita sekarang gitu. Tapi ingatlah kita di sini mendalami Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dihafalkan, tetapi kita harus mengetahui apa pemahaman dari Al-Quran tersebut. Kita harus memahaminya, dan yang terakhir adalah kita wajib mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tersebut. Jangan sampai nanti mahasiswa IQT STIPIK Sumatera Barat hanya bisa menghafazkannya saja, melafazkannya saja, menghafalkannya saja, tetapi tidak menjiwai apa yang dia baca. Tapi kami dari jurusan berharap bahwa seluruh mahasiswa ilmu Quran dan tafsir memang menjadikan Al-Quran dan tafsir itu sebagai pedoman hidupnya. Jadi beradablah dengan adab Al-Quran, berpakaianlah sesuai dengan pakaian yang diajarkan oleh Al-Quran, berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Kalau tidak beradab atau berakhlak dengan Al-Quran, mohon maaf, silakan keluar aja dari IQT STIPIK Sumatera Barat. Karena ketika engkau tidak beradab dengan adab Al-Quran, engkau telah mengkhianati jurusan ini. Karena jurusan ini adalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ingat, jurusan kita adalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin Pak Rashid ada tambahan. Baik Bu, Pak. Masya Allah sekali ya. Untuk sebelum penutup nih, Pak, Bu. Mungkin ada beberapa motivasi dulu untuk adik-adik di rumah. Mungkin Bapak duluan memberikan sedikit motivasi untuk adik-adik yang lagi di rumah. Baik, kepada mahasiswa baru yang hari ini mendengarkan tadi penjabaran terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir yang disampaikan oleh ketua jurusan dan sekretaris jurusan, maka setelah saudara mendapatkan penjelasan itu, tetapkanlah hati saudara untuk diikuti. Persoalan keuangan, persoalan materi, jangan khawatir, karena kita adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada seseorang mengatakan saya tidak bisa kuliah, tapi mudah-mudahan dengan saudara kuliah di sini, seperti yang disampaikan tadi, membumikan Al-Quran bersama Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan. Satu lagi, ya baru kali ini di STIPIK kita mabanya, mastamanya lewat online. Biasanya offline, tetap muka, tapi hari ini tidak. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan saudara semua yang masih di kampung bisa ketemu di kampus, bisa belajar dengan tatap muka, dengan mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran di kampus yang Qurani ini. Dan berdoalah kita bersama, semoga corona cepat berlalu dan kita ketemu bersama di STIPIK. Itu mungkin dari saya sebagai sekretaris jurusan. Selanjutnya mungkin dari ketua jurusan untuk menanamkan atau mengkokohkan hati saudara di STIPIK. Terakhir,
Kami ingin menyampaikan moto dari ilmu Quran dan tafsir dan juga mewakili STAIPIK Sumatera Barat bahwa alumni dari ilmu Quran dan tafsir nanti akan menjadi ulama tafsir yang sarjana serta hafiz Al-Quran. Karena mungkin kita mendapati di masyarakat banyak ulama tapi dipandang sebelah mata karena tidak sarjana. Jadi kami di sini akan melahirkan ulama yang sarjana dan tidak hanya sarjana, mereka dibekali mata kuliah lain yang menjadikan mereka memang dipandang mulia tidak hanya oleh masyarakat, tetapi karena Al-Quran tadi yang memuliakannya gitu. Jadi moto dari IQT STAIPIK Sumatera Barat adalah ulama tafsir yang sarjana serta hafiz Al-Quran. Ingat itu ya. Nah, setelah berakhir dari motivasi tadi, mungkin bisa diingat baik-baik ya adik-adik dari motivasi dan juga penjelasan Bapak dan Ibu dari jurusan kita ini. Nah, selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kelalaian saya dalam membimbing acara ini. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.